Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat kewirausahaan? Hari ini topik kelima kita adalah kita membahas mengenai studi kasus. Jadi kita tidak sesuaikan rencana pembelajaran semester kita terlebih dahulu. Namun Bu Intan akan menyisipkan beberapa di antaranya studi kasus untuk topik kelima kita. Supaya apa? Supaya kalian lebih asik, lebih enak dalam mengobrol dan lebih mendapatkan banyak wawasan dari materi topik 5 kali ini. Baik, tren e-commerce 2021. Tren e-commerce. Wah, siapa yang tidak kenal dengan e-commerce? Hari ini pasti kalian generasi Z dan juga generasi milenial mengenal tren e-commerce, apalagi tren startup 2021. Nah, siapa sih yang tidak asing ya kalian pasti dengan gambar-gambar yang Bu Intan upload di atas. Ada blibli.com, OLE, katakanlah Bukalapak, Elevania, dan masih banyak lagi platform-platform kenamaan di Indonesia yang pasti kalian tahu. Apalagi di situasi era pandemi, pastinya semua dimudahkan oleh jual beli secara online atau kita mendapatkan suatu barang akan lebih mudah jika secara digital atau secara online. Bagi kalian e-commerce atau e-commerce mania atau shopaholic pasti tidak asing dengan gambar beberapa platform di atas. Dan apa itu e-commerce? Nah, e-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet atau perdagangan online. Nah, apa saja yang kita dapatkan dari e-commerce? Dalam pemasaran global, Anda dapat meningkatkan penjualan dan meminimalisir biaya dalam promosi, persediaan, pemasaran, dan proses dalam penjualan online. Jadi bisa dikatakan e-commerce salah satu alat bisnis untuk meningkatkan pemasaran online kalian. Daya tarik e-commerce, persaingan situs belanja online atau e-commerce di Indonesia memang tidak dapat dihindarkan. Berbagai platform juga melakukan berbagai cara agar menjadi pilihan utama penggunanya. Portal diskon, Cuponation mengeluarkan hasil studi tentang toko daring yang paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia selama 6 bulan terakhir. Tidak hanya di 2021, bahkan mulai 2019, riset dari Januari hingga Juni 2019 itu ternyata paling banyak yang dikunjungi adalah toko daring. Kontroversi pajak e-commerce. Jadi, hari ini pada topik 5 kita akan membahas mengenai pro dan kontra pajak e-commerce. Nah, bagi kalian yang pro ada di kubu pro dan bagi kalian yang ada di kubu kontra, kalian harus punya pendapat, punya satu alasan kenapa kalian memilih pro terhadap pajak e-commerce ataukah kontra terhadap pajak e-commerce. Sebelumnya Bu Intan akan membahas tentang pajak e-commerce itu bagaimana sih Bu kasusnya. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak secara resmi mengeluarkan aturan pengenaan pajak bagi para pelaku e-commerce pada tanggal 11 Januari 2019. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK-010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, prinsip dari PMK atau pajak e-commerce ini adalah wirausahawan zaman now. Jadi peraturan Menteri Keuangan PMK ini secara efektif akan berlaku per 1 April 2019. Secara prinsip pemajakan ini dikenakan kepada pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace, diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omset
dalam hal omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun, serta dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dalam hal omset melebihi 4,8 miliar dalam setahun dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Wow, pasti kontroversi sekali ya. Terus kenapa tujuan PMK ada pada e-commerce ini? Menurut pemerintah, keluarnya PMK ini tuh semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan yang dimaksudkan memberikan kemudahan administrasi, mendorong kepatuhan perpajakan pada pelaku e-commerce demi menciptakan perlakuan setara dengan pelaku usaha konvensional. Nah, ini nih yang di garis bawah nih, demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional. Jadi tidak ada kesenjangan sosial antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha e-commerce. Pasalnya pemerintah juga belum menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Nah, itu dia nih. Maka dari itu, pertemuan kita malam ini kita akan membahas pro kontra kalian dan harus punya alasan kalian setuju atau tidak terhadap pajak e-commerce di Indonesia. Terima kasih. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.